Jadi asalnya itu dia tetap kita anggap paling besar. Kita anggap paling besar, tetapi kita berarti kan V1 dikurang minus 10 sudut 90. Nah, kenapa dia dikurang minus minus 10? Karena arahnya itu positifnya itu ke sini. Yang negatif arah kemari, arah ke V1. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang ketiga, bahwa jumlah semua tegangan dalam suatu siklus tertutup itu sama dengan nol. Jadi kalau positif kemudian ketemu negatif, maka dia tegangannya jadi harus negatif. Supaya negatif tambah positif itu jadi nol. Nah, jadi ketemulah itu negatif, negatif ketemu negatif ini jadi positif. Makanya dia jadi tandanya positif. Oke, kita lewati itu. Balik dia ke V1 sudut 90. Kedua ruas dikalikan dengan 15. Maka jadi V1 per minus J15 dikurang 2 sudut 0 tambah V1 ini. Hasilnya adalah 30 sudut 0. Itu dia. Izin Yang ini bertanya, Pak. Oh ya, boleh. Silakan langsung. Pak, kembali ke P1 tadi, Pak. Jadi kenapa bisa plus? Hmm. Yang faktor pertama kita perhatikan, kalau kita menghitung P1 artinya kita dikurang, Pak ya. Yang pertama Iya, ya betul. faktornya, Pak ya. Hmm. Yang kedua melihat arah ini ya, Pak ya. Polaritas. Positif negatif begitu, Pak ya. Iya, betul. Oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi kembali ke sini bahwa ya ini tinggal kita eh, jum sorry, tinggal kita jumlahkan aja ya. Ini hasilnya nanti kalau kita jumlah-jumlahkan JV1 tambah 3V1 tambah J30 dikurang 3V2 sama dengan 30. Sehingga hasilnya 3 tambah J kali V1 dikurang 3V2 sama dengan 30 dikurang J30. Dapat satu persamaan karena dia ada dua not. Nah, ini satu lagi notnya, not V2. Setiap not itu pasti ada arus yang masuk dan keluar dari not tersebut atau titik tersebut. Kalau kita tinjau not V2-nya berarti V2 per 10. Nah, V2 kemana? Ke per 10 untuk mencari arus di cabang yang bawah ini. Oke, per 10. Kemudian dikurang 5 sudut 90 itu sini, arus ini. Sudah jelas arus yang masuk ke titik percabangan itu dia tidak perlu dikonversi lagi karena sudah berupa arus. Baru ditambah V2 dikurang, nah, V2 ini dikurangkan karena dia dianggap paling tinggi, dikurangi yang tadi V1 tambah 10 sudut 90. Oke, karena kita mengurangi dengan yang di sini, titik di sini ya, tegangan di sini. Tegangan di sini itu adalah V1 minus minus 10 90. Kalau mau mencari arus di sini berarti tegangan V2 ini kita kurangkan dengan tegangan yang di sini. Tegangan yang ada di dekatnya. Hasilnya ini kedua ruas kita kalikan dengan 10 supaya ininya hilang. Nah, baru V2 tambah 2V2 dikurang 2 kali V1 tambah 10 sudut 90 sama dengan 50 dengan sudut 90. Kemudian ya kita sederhanakan, dapatlah dia yang ini. Setelah dapat dua persamaan, untuk mencari salah satu variabel, itu kita lakukan dengan eliminasi atau substitusi. Terserah, dua cara itu sama, dan dia akan menghasilkan hasil yang sama.
dieliminasikan atau disubstitusikan. Ini kita buat dengan eliminasi. Nah, kalau eliminasi kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini kita kurangkan. Sorry, ini kita jumlahkan ya. Sehingga minus 2V1 tambah 3 tambah JV1 sama dengan minus 2. 1 tambah JV1 hasilnya. Kemudian plus 3V2 ditambah minus 3V2 hasilnya 0. Hilang V2. Kemudian J70 ditambah 30 tambah dikurang J30. Berarti tinggal 30 tambah J40. V2 udah hilang, berarti tinggal kita mencari V1. V1 sama dengan 30 tambah J40 dibagi dengan 1 plus C. Hasilnya adalah 50 dengan sudut 53 derajat. Kalau dibuat dalam bentuk fasor, 1 tambah J itu adalah akar 2 sudut 45 derajat. Kemudian 50 dibagi akar 2, 50 dibagi akar 2 di apa? Sudutnya 8, 53 dikurang 45 itu 8. 53 dikurang 45 8. Nah, sekarang 25 akar 2 ini dari mana? Langsung aja ya saya jelaskan. Jadi 50 dibagi akar 2 menggunakan matematika itu sama dengan dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan 50 akar 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25 akar 2. Maka dia jadinya 25 akar 2. Maka tegangan pada kapasitor adalah V 25 akar 2 sinus 2T ditambah 8 derajat. Nah, pada rangkaian ini dia pada not V1 itu dia leading, harusnya adalah leading dibandingkan dengan tegangannya. Oke, sampai di sini ada yang mesti bertanyakan? Saya kira jelas ya. Nanti di ujian kita buat yang analisis not ini supaya lebih bisa menguasai. Yang lain juga ada analisis mesh atau arus loop, sama juga. Nah, ini menggunakan hukum Kirchhoff 3, bahwa sigma tegangan sama dengan 0. Jumlah seluruh tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, makanya dibuat loop seperti ini. Loop seperti ini. Ini nanti materinya ini saya share di grup, tinggal dipelajari. Kalau ada rasa-rasa kurang mengerti, baru tanyakan, karena ini sebenarnya tinggal penjabaran dan cara menghitung aja, teknik kita menghitungnya. Ini untuk menggunakan mesh atau loop. Jumlah persamaan tergantung pada banyaknya loop. Nah, contoh ini loopnya ini ada 3, maka nanti akan ada 3 persamaan I1, I2, dan I3. Kalau ada 10 loop, ya gitu juga. Nah, dalam jaringan tenaga listrik kan seperti itu juga sebenarnya. Ada loop-loop seperti itu. Yang nanti sumbernya adalah generator-generator pembangkit itu. Oke. Nah, jadi kalau yang suka ngitung-ngitung, bolehlah dihitung-hitung kan. Sehingga lebih lancar lagi. Ada arus cabang, arus superposisi, Thevenin, Norton, sama dengan rangkaian listrik DC. Oke ya. Nah, jadi ada satu kali lagi pertemuan ya, satu kali lagi pertemuan. Nanti kita akan bahas materi yang berikutnya. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan ya. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti bisa Anda ceritakan di grup. Atau ada materi lain yang mau Anda diskusikan, silakan di grup.
Silakan ya, jangan segan-segan. Oke, terima kasih atas perhatiannya.